semuanya, perkenalkan nama saya Reksana Queen Baseta dengan NIM 0564277737 dari UPBJJ UT Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, serta pelajaran apa saja yang dapat kita ambil sebagai generasi muda. Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa yang terus mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan zaman. Pada tahun 1945 sampai 1949, pada masa awal kemerdekaan, Pancasila ditetapkan secara resmi pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Namun, dalam praktiknya, bangsa Indonesia masih mengalami berbagai tantangan, seperti mempertahankan kemerdekaan dan menjaga persatuan. Nilai persatuan dan semangat perjuangan sangat kuat pada masa ini. Para pejuang rela berkorban demi tegaknya negara yang berdaulat berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, pada tahun 1949, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau yang sering disingkat menjadi RIS. Akibat tekanan politik Belanda, pada masa ini Pancasila sempat terpinggirkan karena bentuk negara tidak lagi kesatuan. Namun, melalui semangat persatuan dan kedaulatan bangsa, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Hal ini menunjukkan bahwa nilai persatuan Indonesia menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan negara. Pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, Pancasila digunakan sebagai dasar ideologi nasional yang disebut Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Namun, dalam penerapannya, muncul penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa Pancasila harus dijalankan secara murni dan konsisten, tanpa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Pada masa Orde Baru, di bawah Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi seluruh organisasi politik dan sosial. Pemerintah gencar melaksanakan penataran P4 untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Namun, pada kenyataannya, Pancasila sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan, sehingga semangat keadilan dan demokrasi justru melemah. Dari masa ini kita belajar bahwa Pancasila tidak boleh hanya dijadikan slogan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia berusaha mengembalikan kemurnian nilai-nilai Pancasila setelah runtuhnya Orde Baru. Kebebasan berpendapat dan demokrasi kembali tumbuh. Namun, di sisi lain muncul tantangan baru, seperti disintegrasi, intoleransi, dan korupsi. Disinilah pentingnya peran generasi muda untuk menghidupkan kembali semangat Pancasila, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menegakkan keadilan sosial bagi semua. Sebagai generasi muda, saya belajar bahwa Pancasila selalu relevan di setiap masa. Nilai-nilainya menjadi pedoman agar bangsa ini tetap kokoh meski menghadapi perubahan zaman. Di era digital seperti sekarang, kita bisa menerapkan Pancasila dengan cara sederhana, bersikap sopan di media sosial, menghargai perbedaan pendapat, dan bergotong royong dalam kegiatan sosial. Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi harus menjadi sikap hidup yang kita wujudkan setiap hari. Dengan begitu, kita ikut menjaga warisan luhur pendiri bangsa, agar Indonesia tetap maju dan berkarakter.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.